Yuk buat teman-teman semuanya. Prabowo hapus pinjol, OJK-nya tidak ada berguna, pinjolnya semakin merajalela, AFVI-nya tidak berfungsi. Ya, itu yang terjadi per hari ini, sehingga begitu banyak masyarakat RI terjebak di pinjaman online. Mereka masuk ke ranah pinjaman online, ditekan dengan bunga tinggi, dipaksa bayar dengan bunga tinggi, ditekan dengan pemotongan biaya layanan yang sangat besar, diancam dan dicaci maki ketika telat bayar dengan debt collector, disebarkan data oleh debt collector. OJK-nya hanya diam, AFVI-nya tidak ada. Ya, itu makanya harapan masyarakat Indonesia bergantunglah kepada Bapak Presiden yang terbaru, Pak Prabowo Subianto. Ya, walaupun terkadang harapan ini belum tentu menjadi kenyataan, saya di sini selalu mewakili dan menyuarakan hal itu untuk kepentingan bersama. Ya, mungkin Bapak Prabowo sampai detik ini belum melihat bukti nyata. Bapak belum melihat fakta yang sebenarnya, karena Bapak masih mempelajari atau masih melihat data yang dibentuk oleh OJK berdasarkan kiriman dari Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. Itu masih baik-baik aja. Pinjolnya masih aman, perputarannya masih bagus. Sampai kemarin Ibu dari Menteri Keuangan kita, Bu Sri Mulyani, menyampaikan perputaran ekonomi kita masih bagus dan kejar targetnya kalau bisa ekonomi naik sampai 8%. Tapi Bapak belum melihat ke bawah bahwasannya masih banyak rakyat Bapak yang menangis. Ya, merangis, mereka sudah terlanjur meminjam karena kemudahan iklan yang ditawarkan, mereka tergiur. Begitu mereka sudah meminjam, mereka tidak sadar bahwasannya bunganya sangat tinggi, tenornya sangat singkat, biaya pemotong layanannya sangat luar biasa. Ini yang membuat mereka kewalahan. Ditambah perputaran ekonomi di bawah itu masih jauh dari kata meningkat, masih jauh dari kata stabil. Ekonomi di bawah masih hancur. Ya, Bapak masih ingat waktu Bapak menyampaikan di dalam acara G20 kemarin, Bapak menyampaikan masih banyak anak-anak Indonesia yang kelaparan. Masih banyak angka kemiskinan ada di Indonesia gitu loh. Sekarang pinjol bukan soal rakyat miskin aja yang mereka hajar, tapi rakyat Bapak yang hidupnya menengah itu kalau sudah nyemplung ke ranah pinjol itu menjadi di urutan miskin semiskin-miskinnya. Jadi judi online yang Bapak perangi hari ini melalui Kementerian Komunikasi Digital, ya, itu karena memiskinkan rakyat Indonesia, menjadikan rakyat Indonesia melakukan tindakan-tindakan yang bagus karena kecanduan dari judi online. Apa bedanya dengan pinjol? Pinjol ini efeknya juga kecanduan. Pinjol ini sangat besar dorongan untuk terjadi gali lubang tutup lubang. Endingnya sama. Orang yang bermain di judi online dengan mereka yang bermain dengan pinjaman online sama-sama berakhir dengan tragis, sama-sama berakhir dengan pemiskinan. Ya, orang kecanduan judi online berhenti karena miskin, kalau enggak karena mati. Orang yang terjebak di dalam pinjaman online berhenti karena miskin, kalau enggak mati. Ya, sama. Poinnya sama. Saya sudah sampaikan asumsi saya, ya. Kalau dugaan saya adalah dana yang terkumpul dari pemain judi online itu diinvestasikan ke beberapa pinjol. Ya, dana yang terkumpul dari pinjol ini itu akan dibagikan kepada masyarakat. Ya, dengan bunga tinggi, dengan biaya layanan yang besar. Ketika ada masyarakatnya nanti tidak membalikannya, di situ malah petaka muncul. Ketika masyarakat sadar bahwasannya ini bunga sangat luar biasa dan dia menyatakan tidak mampu, di situ masalah muncul. Ya, jadi judi online, pinjaman online ini satu paket lengkap. Bukan hanya yang ilegal, tapi yang legal. Selama ini kan yang diperangi hanya ilegal. Yang disampaikan sama OJK selalu ilegal. Padahal yang menjadi permasalahan besar adalah legal, yang rasa ilegal. Merekanya resmi, merekanya terdaftar di bawah Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia, di bawah Otoritas Jasa Keuangan, tapi
cara-cara yang mereka gunakan tidak lebih dari pinjol ilegal yang diperangi. Itu yang pertama. Yang kedua lagi, pinjol ilegal ini wajib untuk diaudit ulang, diuji kelayakannya sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung kemarin. Kenapa? Karena ketika ada yang meminjam di pinjol legal, promosi dari link untuk orang meminjam di pinjol ilegal selalu masuk ke handphone mereka. Sekali saja mereka mendownload pinjol legal, habis itu mendaftar, dananya dicairkan atau tidak dicairkan, promosi pinjol ilegal tetap ada di handphone mereka. Pertanyaannya adalah, dari mana ilegal ini mendapatkan data, sementara yang kita ajukan hanya ke pinjol legal dan resmi. Inilah yang harus dicek ulang oleh Bapak Presiden kami yang terbaru. Itulah makanya harapannya selalu dengan konteks yang sama, Pak Prabowo hapus pinjol, pinjolnya semakin mengganas, OJK-nya tidak berfungsi, AFPI tidak ada gunanya. Ya, jadi rasa saya ini sudah buang-buang anggaran. Kalau nggak cabut tugas OJK khusus tentang pinjol, pindahkan ke satu instansi yang benar-benar bisa mengurus hal ini. Karena saya perhatikan OJK tidak becus dalam mengurus ini. Bukan kekurangan aturan, tapi kekurangan tindakan. OJK nggak kurang sama sekali. OJK sudah hebat membuat aturan pinjol yang begana, membuat aturan pinjol yang seperti ini. Tapi OJK-nya tidak tegas. Ketika ada tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat, di sana OJK tidak ada. OJK baru ada kalau satu kasus itu sudah viral, baru OJK-nya ada. Oke, teman-teman semuanya, saya ingat ini kata-kata yang dipakai selalu oleh Bapak Prabowo. Saya pengen dulu mengajak teman-teman semuanya mengingatkan kembali kata-kata yang dipakai oleh Bapak Prabowo, yang mana Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Di samping angka kemiskinan yang masih tinggi, Bapak Prabowo juga menyampaikan Indonesia ini banyak orang-orang yang ingin mengincar gitu loh, sumber kekayaan alam kita dan segala macam. Sekarang ini kan sudah benar-benar, kita dengerin dulu ya, biar teman-teman bisa memahami juga gitu loh ya. Silahkan. Punya inflasi kita yang dalam kondisi sekarang saya kira sudah cukup bersyukur kita. Di bawah 3% inflasi saya kira sudah sesuatu yang prestasi. Dan saya katakan di sini, kita harus waspada, karena kalau kita tidak kompak, tidak rukun, nah itulah yang dikehendaki pihak lain. Indonesia terlalu kuat, Indonesia terlalu kaya, Indonesia terlalu besar, selalu ingin dirusak. Ya, swasembada pangan, swasembada energi, kunci pengendalian inflasi. Terobosan semacam ini juga sesuatu yang sangat bermanfaat. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Ya, sementara itu terima kasih Mendagri, semua menteri yang hadir, Panglima TNI, Jaksa Agung, semua yang hadir. Laksanakan, teruskan. Kita bersyukur inflasi terkendali, kita jaga terus. Ya. Tapi kuncinya nanti adalah produksi. Ya. Saya optimis. Jadi kita buktikan bahwa kalau kita tanggap dan kita mendekati masalah dengan tanggung jawab, saya kira kita bisa atasi. Saya ucapkan terima kasih ya. Ini suatu gerakan luar biasa. Kita terintegrasi. Terima kasih. Selesai. Terima kasih. Ada orang di sini yang kebal, yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan rakyat. Saudara saya beri wewenang, copot segera. Mungkin minggu depan Pak Prabowo akan tekan suatu perpres pemutihan, Pak. Pemutihan. Sedang disiapkan oleh Pak Supratman, Menteri Hukum. Sedang disiapkan, semua sudah sesuai dengan undang-undang. Mungkin minggu depan, yang saya berharap minggu depan ya, beliau akan tanda tangan perpres pemutihan.
5-6 juta manusia dengan keluarganya akan dapat hidup baru, Pak. Dan mereka ini dapat hak untuk pinjam lagi ke perbankan, Pak. Tidak akan ditutup. Kalian, kita tidak boleh memiliki sikap seperti burung unta yang kalau melihat sesuatu yang tidak enak, ia memasukkan kepalanya dalam tanah. Kita merasa bangga bahwa kita diterima di kalangan G20. Kita merasa bangga bahwa kita disebut ekonomi ke-16 terbesar di dunia. Tapi, apakah kita sungguh-sungguh faham? Apa kita sungguh-sungguh melihat gambaran yang utuh dari keadaan kita? Apakah kita sadar bahwa kemiskinan di Indonesia masih terlalu besar? Himpun, marilah kita bersatu untuk mencari solusi-solusi. Terlalu banyak kebocoran, penyelewengan, korupsi di negara kita. Ini adalah yang membahayakan masa depan kita dan masa depan anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Kita harus berani mengakui terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita, penyimpangan-penyimpangan, kolusi di antara para pejabat politik, pejabat pemerintah di semua tingkatan, dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, pengusaha-pengusaha yang tidak patriotik. Janganlah kita takut untuk melihat realita ini. Kita masih melihat sebagian saudara-saudara kita yang belum menikmati hasil kemerdekaan. Terlalu banyak saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan. Terlalu banyak anak-anak kita yang berangkat sekolah tidak makan pagi. Terlalu banyak anak-anak kita yang tidak punya pakaian untuk berangkat sekolah. Benar kan gitu loh. Bapak promosi, Bu. Banyak masalah di negara kita ini gitu loh. Banyak orang-orang yang ingin mengincar hasil kekayaan dan segala macam. Pokoknya begana begini yang disampaikan. Bapak sadar nggak Pak, orang itu yang mengincar kekayaan di Indonesia ini, mereka sudah berjalan, ini pinjol legal. Investasinya dari mana? Investornya dari mana? Pemainnya banyak yang di dalam, Pak. Bukan hanya investor yang ada di luar, tapi ada investor yang ada di dalam. Untuk apa? Untuk menghisap semua hasil kinerja rakyat Bapak. Rakyat Bapak disibukkan dengan pekerjaan, hasil kerja mereka nanti bayarkan ke hutang mereka dengan bunganya. Ya, ini mereka sudah dijajah dengan era digital yang ada. Ini lebih kejam dari zaman penjajahan Jepang yang mana dulu Indonesia, masyarakat kita hanya dibutuhkan tenaganya aja, dikerja paksa dan segala macam. Ini sudah hampir sama, gitu loh. Ya, mereka hanya bekerja, duitnya nggak tahu, hutang mereka di mana-mana, gitu loh. Padahal dulu hidup mereka juga susah. Dulu hidup mereka juga susah sebelum mereka mengenal pinjol. Tapi tidak separah ini. Dia masih bisa menikmati hasil kerja keras dia. Kalau sekarang nggak bisa lagi. Ya, dia bekerja, dapat uang. Hasil gaji dia ini hanya untuk membayar hutang mereka. Dan hutang mereka pun juga makin banyak. Bukan makin berkurang. Karena mereka sudah masuk dalam permainan kapitalis tadi. Mereka sudah dimarketingkan. Ya, rakyat Bapak ini sudah diukur tingkat kemampuannya seperti apa. Makanya pihak pinjol ini berani memberikan uangnya kepada rakyat Bapak, gitu loh. Karena dia sudah tahu ini kapasitas masyarakat Indonesia jangkauannya cuma sejauh ini. Kapasitas rakyat Indonesia kepintarannya sampai di sini. Mereka selalu pasti akan seperti ini. Pasti akan seperti ini. Jadi orang-orang luar yang investasi ke pinjol legal ini sudah membaca dulu karakter dari masyarakat Indonesia. Inilah yang harus Bapak atasi. Ya, rasa saya program Bapak sudah sangat hebat. Bapak menghapus hutang UMKM, menghapus hutang petani, menghapus utang nelayan. Ya, tujuan Bapak adalah jangan lagi mereka terjebak dengan pinjaman-pinjaman yang berbunga tinggi. Tapi Bapak masih belum sadar bahwasanya ada serigala berbulu domba yang dilegalkan oleh OJK. Ya, ini harus membentuk tim khusus untuk Bapak membuktikan dan melihat semua bagaimana ini dengan pinjol legal ini. Benar-benar sudah layak atau belum? Kenapa rakyatku semuanya pada mengeluh? Harusnya Bapak seperti itu, Pak.
Ya, jangan Bapak hanya membaca data yang ada sehingga yang menjadi korbannya hari ini adalah rakyat yang disengsarakan. OJK tidak peduli sama sekali. OJK itu hadir kalau sudah ada kasus-kasus yang viral, kalau sudah ada momen-momen viral. OJK baru berani muncul konferensi pers ketika ada satu kasus yang viral dan OJK ada timbal balik karena dia mau promosi pinjol lagi. Ya kan? Contoh kayak kasus mahasiswa-mahasiswa kemarin yang sempat viral, bayar uang UKT dengan bayar pinjol, ya kan? Bayar uang kuliah dengan duit pinjol, kan viral. OJK-nya hadir. OJK-nya hadir. Kenapa OJK hadir? Karena ini disorot media. Jadi sekalian mereka untuk mempromosikan juga produk pinjol legal. Dia bilangin, wah kalau itu pakailah pinjol legal dan bla 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 segala macam gitu, macam-macam Pak. Tapi dalihnya OJK juga ikut mempromosikan pinjol legal. Ada yang namanya 2L, legal dan logis. Cek 2L, ada legalnya, ada logisnya gitu loh. Kalau legal udah pasti logis. Padahal legal tidak logis sama sekali. Di mana logisnya? Bunga tinggi, tenor singkat, pemotongan biaya layanan besar, penagihannya kasar. Di mana logisnya? Nggak ada logisnya sama sekali. Tapi masyarakat selalu diarahkan untuk ke sana gitu loh. Ya, ini yang harus diperbaiki oleh Bapak Prabowo Subianto. Itu harapan saya pribadi mewakili semua subscriber saya khusus di channel Solusi Hutang. Harapan kami semuanya Bapak benar-benar menghapus pinjol ini dan melepaskan urusan pinjol dari kinerja OJK. Bebaskan aja Pak, nggak usah OJK mengurus urusan pinjol lagi karena sampai sekarang nggak becus gitu loh. Dan habis itu bubarkanlah yang namanya Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia, nggak ada gunanya juga, fungsinya nggak ada sama sekali. Apapun keluh kesah yang terjadi sama masyarakat selalu ditepis dengan dalih itu adalah pinjol ilegal dan itu bukan pinjol kami. Selalu aja seperti itu. Mudah-mudahan pesan ini bisa sampai dan teman-temanku semuanya tolong dibantu untuk viralkan video ini, share ke media Anda masing-masing ya, kalau bisa sampai ke Bapak Presidennya langsung gitu loh. Ya, biar ini perkara jelas. Biar tahun depan ada pinjol tapi benar-benar pinjol yang bermanfaat buat masyarakat. Bukan seperti ini lagi. Kalau sekarang ada pinjol yang bermanfaat itu hanya investornya. Masyarakat hanya dijadikan tumbal aja untuk memperkaya hidup mereka. Ini jadinya. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini sampai kepada Bapak Prabowo. Teman-teman nanti yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp SHMB dan langsung diskusi dengan saya juga boleh klik link yang ada di dalam deskripsi. Oke, dan lanjutkan juga menonton video ini. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya yang hadir di YouTube Solusi Hutang MB. Pokoknya teman-teman semuanya, mulai besok 16 Desember itu teman-teman semuanya sepakat ya, jangan ada lagi yang ketakutan, jangan ada lagi yang kecemasan karena ini sudah setengah dari bulan Desember berlalu ya, setengah dari bulan Desember berlalu. Ini penagihan akan lebih gencar-gencarnya, tolong pahami itu, penagihan akan lebih gencar-gencarnya baik via telepon, via WhatsApp maupun via email. Sasaran mereka, objek mereka pasti di 3 komunikasi ini, pasti mereka akan gencar-gencar ke sana gitu. Mereka tidak akan beralih dulu, mau itu kunjungan, mau itu didatangi dan segala macam, enggak. Tapi lebih mereka menyorot Anda itu melalui telepon, WhatsApp, email ya. Barulah nanti mereka beranjak ke media sosial Anda masing-masing seperti yang teman-teman khawatirkan selama ini tentang mereka mempermalukan Anda sampai ke media sosial dan segala macam gitu loh. Makanya saya pengen buat teman-teman semuanya sudah stopi semua yang gali lubang tutup lubang, sudah berhenti ya. Yang sedang saat ini mencari talangan dana untuk menyelamatkan yang namanya nama baik, berhenti. Yang saat ini sedang menjual aset-aset atau sedang menggadaikan aset-asetnya, berhenti ya. Itu bukan solusi. Solusi yang paling tepat hari ini kalau Anda ingin menyelesaikan hutang-hutang Anda, kalau Anda ingin menyelesaikan semua permasalahan pinjol ini, bekerja. Bekerja dan berusaha. Bukan bekerja untuk gali lubang tutup lubang, tidak. Bukan bekerja untuk cari talangan dana ke tetangga, ke teman, tidak. Bukan bekerja untuk menjual aset, tidak. Tapi bekerja dan berusaha yang benar-benar mendapatkan hasil. Ya, kalau enggak
Anda akan menjadi orang yang paling termiskin di awal 2025 nanti gitu. Ya, kalau Anda ikuti skenario dari pinjol ini, kalau Anda ikuti drama yang dilontarkan oleh debt collector, Anda akan jatuh menjadi orang yang paling miskin di tahun 2005 nanti. Ya, Anda mau pilih yang mana? Anda miskin di tahun 2025 atau Anda bertahan hari ini? Jangan sampai Anda gali lubang tutup lubang. Ya, jangan sampai Anda menjual aset-aset yang ada. Jangan sampai Anda mencari talangan dana yang ada. Tadi, per hari ini saja, saya mendapatkan orang yang meminta bantuan sama saya gitu loh. Bang, cariin bang aplikasi yang mudah cair. Cariin bang aplikasi yang gacor dan gampang untuk dipinjam. Untuk apa ini saya tanyakan? Untuk menutup hutang saya, karena data saya mau disebar. Katanya data saya mau disebarkan sampai ke medsos dan segala macam gitu loh. Ini teman-teman semuanya, berarti Anda terpengaruh dengan ucapan yang dilontarkan oleh debt collector. Ini nggak baik. Ya, selagi Anda mengikuti drama yang ada, selagi Anda percaya dengan katanya dan katanya, faktanya nanti Anda akan hancur sehancur-hancurnya. Ya, makanya 3 komunikasi ini penting. Supaya jangan sampai mempengaruhi pemikiran Anda, supaya jangan sampai Anda melakukan tindakan yang mana nanti tindakan itu akan merugikan diri Anda sendiri. Ya, ini teman-teman pahami semuanya. Baik yang baru mau jatuh tempo atau yang sudah telat bayar cukup lama. Ya, jangan sampai Anda terpengaruh dengan marketing yang dilontarkan oleh pinjol untuk memanfaatkan diri Anda supaya lebih hancur lagi. Saya hanya menyampaikan di sini, sisanya teman-teman yang mempraktekkannya. Ya, dan hal lagi buat teman-teman semuanya. Di sini masih banyak yang mencari, saya perhatikan soal FC yang datang ke rumah ya. Habis itu ada juga yang menarik tentang TikTok pay later. Orang-orang banyak yang menduga ada nggak nih DC lapangannya dan segala macam. Oke, terlepas mau ada atau tidak DC lapangannya, teman-teman. Saya ya 2 atau 3 tahun belakang saya sudah sampaikan sama teman-teman semuanya. Anda jangan terlalu fokus dengan CO yang ada di mau check out yang inilah, mau ngambil barang yang inilah yang ada di TikTok pay later. Saya bilangin kayak gitu, yang ada di TikTok. Karena TikTok ini pasti akan belanja nantinya menjadi pay later ya. Anda akan diberikan limit belanja lah, Anda akan tergiur gitu loh. Ya, orang-orang teman-teman, asal teman-teman tahu, orang-orang banyak terjebak pinjol bukan hanya semata dia membutuhkan uang darurat, enggak. Uang instan tidak, tapi karena iseng-iseng, karena sudah kecanduan belanja online. Ini juga awalan kenapa dia bisa terjebak dalam dunia pinjaman online. Karena kecanduan. Ya, tergiur dengan barang murah, tergiur dengan barang yang ini, tergiur dengan limit-limit yang diberikan. Itu marketing. Ya, jadi gimana nih Bang, kita sudah terlanjur masuk ke dalam ranah ini. Ya oke, konsepnya juga tetap sama gitu loh. Anda mencari FC, Anda mencari DC, pasti dilandasi karena Anda telat, karena Anda tidak mampu lagi bayar. Pasti itu alasan. Pasti itu nggak akan mungkin nggak gitu loh. Pasti karena duit dia nggak ada, karena uang dia sudah tidak ada. Ya makanya dia berpikir, ini kayak mana, saya sudah nggak mampu bayar gitu loh. Pasti DC-nya datang nanti ya, FC-nya datang. Ya hampir sama lah dengan orang-orang yang tidak mampu bayar pinjol, telat bayar pinjol, pasti memikirkan dengan hal yang sama. Sekarang gini aja buat teman-teman semuanya. Daripada Anda sibuk menanyakan, Bang ada nggak TikTok pay later, ada FC-nya nggak sih? Ini ada FC-nya nggak sih? Daripada Anda sibuk-sibuk seperti itu, mendingan seperti tadi aja saya bilangin. Anda lupakan dulu semuanya soal ada DC, soal ada FC. Anda lupakan dulu semuanya. Anda nggak usah fokus mau mereka ada DC, mau mereka ada FC, terserah lah ya. Yang penting hari ini jangan sampai terjadi gali lubang tutup lubang. Ya, ingat saya bilangin, besok, mulai besok ya. Itu kalau Anda tidak bisa memaksimalkan pemikiran Anda akan hancur-hancuran. Ya, karena waktu yang tersisa hanya 15 hari menjelang pergantian tahun. Pasti target dari debt collector masih banyak yang belum tercapai. Dia akan berusaha sebisa mungkin bagaimana target ini akan tercapai, tapi sasarannya tetap dari sini, dari handphone ini.
Ya, mereka tidak akan lepas dari yang namanya tekanan melalui telepon, tekanan melalui WhatsApp, dan tekanan melalui email. Makanya sebisa mungkin buat teman-teman semuanya, saya tidak pengen sampai pergantian tahun nanti masih ada yang kecolongan, yang tega untuk menyiksa diri dia dengan cara gali lubang tutup lubang. Dia cair lagi 3 aplikasi, cair lagi 4 aplikasi, dan belum lagi di luar sana orang yang selalu menawarkan jasa backup data, jasa hapus data, jasa hentikan sebar data. Ini lebih parah lagi. Di samping Anda menghadapi pinjol dengan bunga besar, Anda juga akan dikelilingi oleh para orang-orang yang ingin memanfaatkan diri Anda, padahal hasilnya nol besar. Anda juga dikelilingi oleh para penipu nantinya. Ini juga harus hati-hati, ya. Karena Anda mau hancur atau tidak, itu di tangan Anda. Kalau Anda ikuti semua ketakutan yang ada, besar kemungkinan Anda akan hancur. Ya, besar kemungkinan Anda akan terpengaruh dengan jasa-jasa yang ada. Ini yang harus teman-teman hentikan semuanya. Ya, maka dari itu, satu-satunya, saya selalu bilang sama Anda, satu-satunya yang dipunya oleh si pinjol, yang dimiliki oleh si pinjol untuk melakukan penekanan terhadap diri Anda secara online dari jarak jauh, ya telepon tadi, ya WhatsApp tadi, ya benar email tadi. Ya, itu menandakan apa? Menandakan si pinjol belum cukup orang untuk menjangkau Anda sampai ke daerah. Jadi dia masih memanfaatkan sarana komunikasi. Melalui komunikasi inilah nanti dia akan melakukan penekanan terhadap diri Anda. Mengirimkan kembali data KTP, foto selfie, dan segala macam. Melalui hal itu dia akan kirimkan sama Anda nanti. Untuk apa? Untuk menakut-nakuti Anda. Ya, untuk menekan diri Anda supaya Anda ini makin ketakutan, Anda makin stres nantinya gitu loh. Ya, kalau Anda sudah ketakutan, Anda sudah stres, apa yang terjadi? Anda akan nekat melakukan tindakan apapun, yang penting Anda terselamatkan. Itu menurut versi Anda. Padahal ketika tindakan itu Anda lakukan, justru Anda akan hancur. Ya, yuk sepakat nggak teman-teman semuanya gitu loh. Coba dulu ketik semuanya setuju semuanya. Nanti kalau Anda sudah mengetik setuju, tolong diputus dulu semua komunikasi yang ada. Ya, pastikan banyak tuh di beberapa kolom komentar saya perhatikan, Bang, kontak darurat saya gimana? Orang-orang sekitar saya gimana? Pinjol itu sebar data atau tidak? Nah, ini buat teman-teman semuanya juga. Pinjol sebar data atau tidak, itu Anda nggak perlu tanya ke saya ataupun ke siapapun. Anda tanyanya ke diri Anda aja. Kenapa seperti itu? Kan Anda yang mengajukan kontak darurat. Ya, ada 2 kontak darurat Anda ajukan. Mungkin yang satu saudara, yang satu lagi mungkin orang tua. Ketika Anda mengalami telat bayar, ada nggak orang yang melaporkan di luar dari 2 kontak darurat ini? Kalau ada, berarti si pinjolnya sebar data. Ya, tapi sejauh ini belum ada, itu nggak ada sebar data. Makanya jawaban itu Anda lah yang paling tahu. Nggak bisa ini menjadi patokan, adalah pengalaman orang lain, nggak bisa jadi patokan. Kalau orang lain bilangin pengalaman saya, dia sebarkan data, belum tentu sama diri Anda ada. Ya, makanya teman-teman yang terkadang kan mikir kan, Bang, kalau nomor utama saya dinonaktifkan, pasti sasaran mereka ke kontak darurat. Pasti sasaran mereka menyebarkan data. Oke. Soal sebar data sudah saya jelaskan. Soal kontak darurat. Kontak darurat ini buat teman-teman semuanya, nomor Anda aktif, nomor Anda tidak aktif, ya. Anda merespon telepon atau Anda tidak merespon telepon, selagi Anda tidak melakukan pembayaran, kontak darurat ini menjadi target utama mereka. Ya. Karena dia akan menjadikan deflektor tambahan melalui kontak darurat ini. Ya, nanti kontak darurat ini yang akan diadu domba untuk melakukan penagihan terhadap diri Anda. Jadi secara tidak langsung mereka akan mensulap nantinya bagaimana kontak darurat ini bisa menjadi debt collector untuk melakukan penagihan terhadap diri Anda tanpa perlu bekerja di aplikasi pinjolnya. Ini licik si pinjol gitu loh. Nanti kalau hal itu terjadi sama diri Anda nggak perlu khawatir juga. Anda cukup sampaikan. Anda jelaskan aja. Kalau dia masih menelpon, kalau dia masih menghubungi sama kontak darurat Anda, ya bilangin kayak gitu. Tolong suruh aja ke alamat saya gitu. Ya sampaikan aja kayak gitu. Sampaikan suruh datang aja gitu. Biar lebih jelas. Udah, jadi Anda nggak perlu drama yang begana yang begini gitu loh. Karena memang konsepnya mereka akan adu domba nantinya di sana gitu loh. Karena keterbatasan dari si debt collectornya untuk mengunjungi Anda ke rumah. Yang penting hari ini dulu, diri Anda dulu gitu loh. Saya kan sudah bilangin sama Anda, kalau dulu ya, ini dulu. Pinjol itu kenapa dia minta izin akses kontak, minta izin akses semuanya gitu loh. Hanya 2 kemungkinan.
ya. Ketika Anda telat bayar, kontak-kontak Anda ini dijadikan sarana tempat menagih, dan ketika Anda lancar bayar, kontak-kontak Anda ini dijadikan sebagai ladang promosi. Itu dulu. Sejak keluar aturan pinjol cuman boleh mengakses yang namanya camilan, kamera, mikrofon, lokasi, kontak ini nggak begitu. Walaupun tetap masih ada, kontak ini tetap masih diambil oleh sebagian aplikasi, tapi sebagian lagi sudah enggak. Mereka ada juga yang sesuai dengan prosedur yang ada, walaupun versi penagihan nanti memang kurang ajar semua gitu loh. Sesi penagihan memang licik-licik semua karena mereka menutupi kelemahan dari aplikasi pinjolnya. Yang jelas buat teman-teman semuanya, saya pengen itu aja, putus semua komunikasi yang ada. Jangan sampai lagi Anda gali lubang tutup lubang karena itu merugikan diri Anda. Jangan sibuk-sibuk cari talangan dana, itu akan menyengsarakan Anda, dan jangan jual aset-aset Anda untuk membayar hutang. Kalau Anda pengen menyelesaikan hutang-hutang ini, bekerja dan berusahalah. Dan untuk bekerja tidak bisa dengan pemikiran panik dan stres seperti ini. Ya, tapi tenangkan dulu pemikiran Anda, damaikan dulu pemikiran Anda, insya Allah rezeki itu akan mengalir. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu buat teman-teman semuanya. Nanti kita lanjutkan video yang habis maghrib. Oke, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.